Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Taza, One-Eyed Jack yang rilis di tahun 2019. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di awal film, kita akan melihat sekumpulan orang-orang yang sedang melakukan perjudian di salah satu lokasi, tempat di mana biasanya seorang pencandu judi memainkan hobi mereka tersebut. Namun di situ, ada seorang pemuda yang sangat mencolok, dan ternyata dia masih duduk di bangku kuliah. Yang dimana ia berhasil mengalahkan orang dewasa, sekaligus mengambil banyak keuntungan darinya. Pemuda tadi bernama Doyle Chul. 20 오 20개 와 아이고 Merasa curiga ditambah rasa penasaran yang begitu berapi-api atas kekalahan besarnya dari Ilchul, si orang dewasa itu lalu menanyakan rahasia atau tips-tips tentang bagaimana cara Ilchul bisa melakukan itu semua. Ia bahkan rela membayar lebih demi mendapat penjelasan dari pertanyaan dia tadi. Kasihan dengan orang dewasa itu, ia pun coba menjelaskan sedikit dari teknik yang dimilikinya. 그럼 일단 족보를 누르면 카드를 충분하죠. 습관이 있어요, 형님이. 어떻게? 설명. Setelah merasa cukup, Ilchul kemudian pergi meninggalkan meja judi dengan alasan bahwa dirinya hendak belajar. Sebelum pulang menuju ke rumah, ia terlebih dahulu menukar semua chip yang telah ia menangkan tadi saat mengalahkan si orang dewasa itu. Lihatlah betapa banyaknya uang yang diperoleh Ilchul ketika dia menukar semua chip tersebut, hingga membuat petugas penukaran uang di sana cukup terkejut. 너 이거 500원 빙에서 이거 얼마를 딴 거야? Besoknya, ia memulai hari dengan penuh semangat di kampus. Namun semangat itu tak mampu bertahan lama, dikarenakan Ilchul hanya ketiduran dalam ruangan akibat begadang semalaman sambil berjudi. Ketika terbangun, ia begitu terkejut setelah menerima lemparan sebuah benda oleh temannya. Tak lama, pikiran Ilchul terus diracuni dengan hasrat untuk segera bermain poker. 제공되었을 때 알파 n 플러스 베타 n은 쓱 더하기 2는 Tak mungkin bisa menahan hasrat juri tersebut terlalu lama. Sepulang kuliah, ia pun langsung bergegas menuju ke lokasi tempat di mana biasa dia melakukan perjudian. Lihatlah betapa tangkasnya dia saat sedang melepaskan semua hasrat judi itu, hingga bisa mengalahkan semua lawan yang ada dalam satu mejanya. Habis itu, di luar ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang tiba-tiba mengajaknya makan bersama. 어디 숨긴 거 아니야? 밥 먹으러 갈래? Mendapat ajakan itu, membuat Ilchul sedikit tak percaya, karena mereka berdua baru bertemu saat itu juga. Sambil makan dan minum, di situ mereka saling berkenalan satu sama lain. Wanita cantik tadi bernama Madonna. Guna mengisi suasana yang sedikit kosong, ia meminta tangan Ilchul untuk diramal. Tak lama setelahnya, ada seorang laki agak tuaan yang menjemput Madonna dengan menaiki mobil. 이런 데 다니고 혼난다. 아니 뭐 다행. 누구니? Kini Ilchul menjadi sangat penasaran dengan siapa sebenarnya Madonna ini.
sehabis dia bertemu dan selanjutnya makan bersama di malam itu. Hingga hari-hari yang dilewati oleh Ilchul saat ini begitu hampa, bagaikan seorang pria yang tak memiliki apa-apa sama sekali. Akan tetapi, ketika dirinya hendak pulang sambil menaiki sepeda, di depan ia tanpa sengaja menabrak mobil yang ternyata milik seorang laki agak tuaan sebelumnya. Ditambah laki itu juga sedang bersama Madonna. 그만해. Kesal dengan lelaki agak tuaan itu, dikarenakan dirinya terus saja direndahkan, Ilchul pun menjadi sangat murka dan akhirnya memutuskan untuk menantang dia dalam bermain poker. Oh ya, lelaki itu bernama Magui. Singkat cerita dikit, saat mereka berdua sudah memulai permainan dalam waktu cukup lama, Ilchul mengambil keputusan all-in ketika mendapat kartu yang cukup bagus. Akan tetapi, ternyata kartu Magui jauh lebih bagus lagi ya guys ya. 어린? 이 세계. Merasa tak percaya bahwa dirinya dikalahkan begitu banyak dalam permainan poker yang merupakan keahliannya selama ini, ia lalu berencana untuk mengambil pinjaman dalam jumlah besar. Melihat tingkah nafsuan dari Ilchul, petugas penukaran uang di situ sempat menegur dan meminta dia untuk berhenti. Namun ia menolak nasihat tersebut. Selanjutnya tetap bermain kembali. Alhasil, Ilchul makin terpuruk di hadapan Magui. 이던데 어떻게? 나는 들고 있었으니까. Beberapa hari kemudian, ada seorang laki yang sedang berjalan di sekitaran lorong-lorong kota. Sialnya, ia tanpa sengaja menginjak sesuatu yang akhirnya membuat dia menjadi sedikit kesal. Kita sebut saja lelaki itu dengan nama Bang Jack. Di waktu yang sama, Bang Jack melihat seseorang yang sedang dikeroyok oleh para penagih hutang, dan ternyata seseorang tersebut ialah Ilchul. Tak tega melihat akan hal itu, Bang Jack lalu membantunya. 앞으라고? 미안한 사람이가. 아, 그 사람들이 생각이 없어, 생각이. 애꾸가 보증 섰다고. Menyadari bahwa orang yang telah membantu dia tadi merupakan seorang legendaris dalam bidang perjudian, Ilchul dengan semangat terus mengikuti Bang Jack hingga tiba di sebuah tempat perjudian terkenal di kota itu. Di situ ia mendengar banyaknya cerita sejarah dari Bang Jack. Salah satunya adalah ayah Ilchul yang merupakan sang legendaris judi juga pada masa itu. 우리 아버지 그 아무것도 아닌데요. 도성 길면 우리 아버지인데. 하는 건 차라리 모르는 편이 낫겠다. Setelah berbicara panjang kali lebar sekali, Ilchul pun mulai menyadari sesuatu, yang dimana dirinya ternyata telah kena tipu oleh beberapa oknum yang bekerja di tempat perjudian tersebut. Tak bisa menahan amarah yang begitu mendidih, bagaikan air yang dimasak hingga 2 hari full. Ia lalu berencana untuk mendatangi tempat perjudian itu, guna melampiaskan segala amarah dia yang sangat mendidih tadi. Habis itu, Ilchul kembali mendatangi Bang Jack. Namun kali ini ia ingin dijadikan sebagai muridnya. Di awal, permintaan tersebut terus saja ditolak oleh Bang Jack dengan alasan Ilchul masih sangat muda dan sama sekali tak memiliki kemampuan itu. Tambahnya, tak terima dengan semua perkataan tadi, Ilchul pun coba menunjukkan kemampuan dia di hadapan Bang Jack. 그럼 한번 볼까? 아, 한 번만 가르쳐 주시면요. 저 그때 빌린 돈 그거 제가 넌 건 알지? 그래도 나. Singkat sedikit, beberapa hari kemudian,
demi bermain dalam permainan yang jauh lebih besar, sebesar Monas yang berada di Jakarta sana. Bang Jack selanjutnya mengumpulkan orang-orang yang telah ia pilih, guna dijadikan anggota dalam menjalankan misi besar tersebut. Orang-orang pilihan itu diantaranya ada Il-chul sendiri, Mr. Kwon, Yongmi, dan yang terakhir bernama Kachi. Lihatlah betapa kerennya ketika mereka sedang memamerkan keahlian masing-masing. 안 늦었죠? 느낌적으로 그게 안 와요? 아니 너무 캐릭터. Setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan keahlian masing-masing, Bang Jack lalu menjelaskan misi mereka, yang dimana ini merupakan misi dalam menjebak atau menipu salah satu orang kaya pelit yang ada di kota tersebut. Lihatlah betapa semangatnya mereka ketika sedang mempersiapkan semuanya, terkhusus Il-chul yang belajar cara dalam menyusun kartu dengan Kachi. 야, 그거 옷색깔이 좀 튀지 않니, 그거? Seluruh persiapan yang mereka rencanakan sebelumnya telah ready. Tepat di hari ini, Bang Jack akan memulai semua itu. Dan orang yang hendak menjadi korbannya bernama Mole. Saat permainan antara mereka berempat dimulai, Mole sengaja diberi kemenangan dalam beberapa kesempatan. Akan tetapi, saat permainan mulai memanaskan suasana, ketika Mole mengira bahwa dirinya bisa menang lagi, di situ ternyata ia salah besar ya guys ya. 시골이라 공기가 좋아? 달콤이야? Singkat cerita yang sesungguhnya, kini Il-chul, Madonna, Mole, dan Magui akan melakukan permainan terakhir atau endgame. Di situ Il-chul tentu saja hendak berencana untuk membalaskan dendam dia ke Magui kala itu, ketika dirinya kena tipu. Dan seperti biasa, di permainan endgame pastinya akan mempertaruhkan sesuatu yang tak biasa. Bukan hanya sekedar uang, tapi seluruh jiwa raga mereka juga. 종목은 세브로디죠. 그래서 뭐가 보이지? 자, 선들 잡으시고. Pada akhirnya, setelah melewatkan banyak waktu untuk itu, Il-chul memutuskan untuk all-in, diikuti Magui yang juga sama. Lihatlah betapa tegangnya suasana di sana ketika itu. Bagikan kita yang sedang nobar timnas senior asuhan Sintayong bermain ya guys ya. Dan ternyata, Il-chul berhasil mengalahkan Magui di sana, berkat kerjasama dirinya bersama Madonna beserta Mole. 올인. Sebelum film ini berakhir, berhasil memenangkan endgame sebelumnya, tentu saja membuat Il-chul mendapatkan sangat banyak uang. Tak ingin melupakan para rekan dia sebelumnya, ia pun masih sempat membagikan sedikit dari hasil keuntungan endgame tersebut. Lihat betapa senang dan gembiranya mereka semua ketika mendapat rezeki nomplok dari Il-chul. 이 돈을 들고 있는 한 언제든. 그걸 어떻게 하냐고? Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Taza One Eight Jack. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.